Hai, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan membuat tas rajut super simpel yang mudah banget untuk pemula ya. Nah, sebelumnya aku mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena di sini lagi hujan deras. Oke, untuk ukurannya bagian alas 23 cm, kemudian untuk lebar alas 10 cm, lanjut bagian tingginya 17 cm. Kemudian kita siapkan benang. Di sini saya gunakan benang Sakura Milk Carton. Teman-teman bisa gunakan benang apa aja ya. Nah, untuk bagian coklat ini bagian handle-nya. Untuk bagian handle dan pita itu kita habis 2 gulung ya. Jadi sediakan 2 gulung. Jadi total ada 6 gulung benang Sakura Milk Carton. Kita lanjut ke cara merajutnya. Pertama kita pakai benang yang didobel dengan hakpen nomor 6. Kita bikin slip knot. Kemudian kita bikin tusuk rantai sebanyak 32 kali ya. Oke, setelah selesai membuat 32 tusuk rantai, kita bikin tusuk hadisi 29 kali. Kita mulai dari lubang nomor 4 dari hakpen ya. Nah, jadi di sini di lubang nomor 4 kita mulai bikin tusuk hadisi. Kita bikin hadisinya itu 29 kali ya, sampai akhir baris. Nah, ini udah selesai di baris pertama, hasil jadinya seperti ini. Kemudian kita akan bikin tusuk rantai 3 kali. Oke, 1, 2, 3, kemudian kita bikin tusuk hadisi itu 29 kali ya. Jadi untuk jumlah total tusukannya itu ada 30 karena hadisinya 29 dan tusuk rantai 3 kali di awal baris tadi kita hitung 1, jadi jumlah totalnya ada 30 tusukan ya untuk setiap barisnya. Dan untuk hitungan ini akan kita lakukan sampai baris ke 10 ya. Nanti kita akan bertemu setelah selesai membuat baris ke 10. Oke, ini udah selesai di baris ke-10 dan hasil jadinya seperti ini. Kemudian untuk bagian alas ini akan kita kelilingi dengan tusuk single crochet ya. Nah, untuk bagian yang ini, lebarnya ini, kita isi dengan 15 tusuk single crochet ya. Oke, untuk bagian lebar alas ini harus ada 15, kemudian untuk bagian panjang alasnya ini harus ada 30 tusuk single crochet ya. Kita lakukan dulu. Nanti untuk rumusnya ada di teks ya, tinggal kita kerjakan aja. Kita bikin tusuk single crochet semuanya dengan hitungan 15, 30, 15, 30, dan nanti jumlahnya akan ada 90 tusukan. Nah, ini kita sudah selesai kelilingi dengan tusuk single crochet bagian alasnya.
Kemudian kita masuk baris pertama setelah alas ya. Jadi kita bikin tusuk slip stitch dulu. Oke, kemudian tusuk rantai sebanyak 2 kali, kemudian tusuk hadisi di lubang yang sama. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil benang, kemudian masukkan ke semuanya. Nah, untuk tusukan ini kita hitung 1 ya. Kemudian lanjut lubang berikutnya, kita bikin tusuk hadisi lagi. Jadi untuk tusuk hadisinya ini kita bikin dengan jumlah 90 kali ya. Oke, kita lakukan dulu baris pertama membuat hadisi sebanyak 90 kali. Oke, ini udah selesai di baris pertama. Kemudian caranya kita bikin tusuk slip stitch di awal stitch ya. Di sini ini adalah 2 kali tusuk rantai. Kemudian ini tusuk edisi yang tadi di awal baris. Kemudian kita masuk ke sini. Itu kita bikin tusuk slip stitch. Nah, seperti ini ya cara untuk mengakhiri baris. Kemudian kita awal baris kita bikin 2 kali tusuk rantai lagi. Kemudian tusuk hadisi di lubang yang sama. Ini untuk awal baris ya. Oke, seperti ini. Ini masuk 1 hitungan, kemudian masuk lubang berikutnya kita bikin hadisi. Jadi setiap barisnya kita akan bikin dengan jumlah 90 tusuk hadisi ya. Jadi untuk hitungan ini akan kita lakukan sampai baris ke-17. Buat teman-teman yang dirasa tasnya kurang tinggi, itu bisa ditambah ya untuk barisnya. Oke, ini udah selesai di baris ke-17 dan hasil jadinya seperti ini. Untuk bagian sambungannya itu emang miring ya. Jadi tidak usah bingung kalau dia ternyata miring. Kalau teman-teman ada cara bisa lurus, teman-teman bisa pakai cara masing-masing ya. Nah, kemudian di sini aku mau pakai motif yang ada di dalam. Jadi ini adalah bagian baik, tapi aku mau pakai motif yang ada di dalam. Buat teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Di sini aku pakai yang bagian dalam. Nah, ini hasilnya seperti ini, motifnya seperti ini juga. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bikin bagian handle dan bagian pita ya. Ini saya menggunakan tusuk thermal. Untuk cara membuatnya bisa klik aja link yang ada di box deskripsi dengan hitungan 6 ya. Jadi teman-teman pakai hitungan 6 kali tusukan aja. Untuk panjang masing-masing itu 60 cm ya. Jadi untuk bagian handle 60 cm, untuk bagian pita juga 60 cm. Nah, untuk selanjutnya kita bikin bagian ini ya. Ini adalah bagian penutup sambungan antara handle dan bagian tas ya. Caranya kita bikin tusuk rantai, untuk jumlahnya kita hitung untuk bagian ini ya. Untuk bagian handle-nya itu kan kita bikin 6 hitungan. Jadi kita bikin 12 tusuk rantai. Itu 6 dikali 2 ya. Jadi buat teman-teman yang handle-nya mungkin pakai 7 hitungan, jadi teman-teman pakai 14 tusuk rantai ya. Dan untuk ini kita bikin hitungan 12 tusuk rantai ya. Oke, kita mulai ya. Kita bikin tusuk rantai 12 kali. Kemudian kita bikin slip stitch di lubang pertama ya. Di sini kita bikin tusuk slip stitch. Oke, kita masuk baris pertama ya. Kita bikin tusuk rantai 1 kali. Kemudian kita bikin tusuk single crochet sebanyak 12 kali ya. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian kita bikin tusuk slip stitch di awal baris ya. Jadi di stitch pertama di awal baris, kita masuk di situ, kita bikin tusuk slip stitch. Oke, kemudian kita masuk baris kedua. Untuk baris kedua, kita awali dengan tusuk rantai dulu, kemudian bikin INC. Untuk INC itu tusuk single crochet kita bikin 2 kali di lubang yang sama. Kemudian SC 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian ulangi hitungan dari awal, INC 3 kali tusuk single crochet. Kita ulangi hitungan tersebut 3 kali ya. INC, kemudian SC 3 kali. 1, 2, 3, kemudian ulangi 1 kali lagi. INC, SC 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita akhiri dengan tusuk slip stitch. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita masuk baris ketiga, awali dengan tusuk rantai 1 kali. Kemudian kita bikin tusuk single crochet semuanya ya. Jadi untuk jumlahnya tetap sama, yaitu 15 kali tusuk single crochet untuk baris ketiga. Kita selesaikan dulu sampai akhir baris. Oke, baris ketiga udah selesai, kita bikin slip stitch, kemudian tusuk rantai, kita mulai baris keempat ya. Kita awali dengan tusuk INC, tetap di lubang yang sama. 1, 2, kemudian SC-nya 4 kali. 1, 2, 3, 4, kemudian ulangi hitungannya INC, kemudian SC-nya 4 kali. Untuk hitungan ini kita bikin 3 kali ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa kerjakan sesuai dengan polanya ya. Nanti kita bertemu setelah selesai membuat baris ke-11. Oke, ini udah jadi ya 2 pieces. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan pasang bagian handle-nya. Pertama kita posisikan tas seperti ini. Kemudian bentuk segitiga. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan untuk bagian yang ini, lalu kita jahit. Setelah selesai, kita jahit untuk bagian yang ini. Kemudian setelah selesai bisa kita balik. Dan untuk cara pasang handle-nya itu udah selesai ya. Untuk bagian ini kita rapikan dan kemudian kita bisa lem atau bisa jahit ya. Dan untuk selanjutnya kita pasang handle sisi satunya dengan cara yang sama ya. Tinggal kita jahit seperti tadi. Dan untuk langkah berikutnya kita pasang bagian kancing magnet ya. Posisikan seperti ini. Kemudian kita tinggal jahit dengan menggunakan benang biasa.
Kemudian setelah tasnya selesai, kita bisa bikin bagian pita ya. Untuk caranya seperti ini. Kemudian setelah jadi, bisa kita pasang pitanya ya di sini. Untuk cara pasangnya, teman-teman bisa pakai lem tembak atau bisa kita jahit dengan benang yang sama ya. Dan sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.